Sehina-hina ayah di pandangan orang lain, di hadapan kita adalah sosok yang mengantarkan bak tahu merumpok surga nanya bak dua orang tu lebih-lebih di bawah telapak kaki seorang ibu. Kita awali dengan keseriusan. Yang pertama sekali, anak itu tidak akan bermakna di sisi orang tuanya kalau membawa pulang uang, kalau hanya membawa pulang materi, kalau hanya membawa pulang rupanya yang cantik jelita. Sebagaimana kisah Imam Asy-Syafi'i yang sering kita sampaikan. Saat Imam Asy-Syafi'i pulang dari perantauannya, beliau membawa harta yang diberikan oleh orang-orang yang ada di setempat beliau, murid-murid beliau. Setiba berita tersebut kepada ibundanya, apa yang beliau sampaikan? Tidak perlu kepada harta yang dibawa pulang oleh Asy-Syafi'i. Apa yang aku butuhkan? Ilmu dan adabnya. Maka malam ini ingin disampaikan, wahai anak-anak Abi sekalian, di sini dicoba diajarkan untuk mengerti bagaimana arti kehidupan. Siapa itu orang tua? Siapa itu ayah? Siapa itu mama? Ayo, kalau Abi tanya siapa ayah? Jawab, ayah adalah bapak. Siapa ibu? Ibu adalah mama. Itu definisi yang sangat singkat. Siapa ayah? Tizar? Jawaban tepat, pahlawan kehidupan. Berikan tepuk tangan. Siapa ayah? Fahri? Yang mendaftarkan diri? Oh, yang menafkahi almarhum. Siapa mama? Dian? Siapa mama? Hah? Apa? Ayo yang perempuan, siapa mama? Ibu itu siapa dalam pandangan kalian? Dah, sekarang Abi uraikan. Ayah itu adalah sosok manusia yang harus mengantarkan uang setiap harinya. Kala kalian telpon ma ayah lung hana lepeng. Ayah saya butuh buku. Ayah saya butuh baju. Ayah saya pengen keluar untuk belanja. Tidak kalian pikirkan di mana diambil uangnya. Tidak kalian pikirkan bagaimana waktunya. Tidak kalian pikirkan bagaimana kondisinya. Yang penting ayah harus datang untuk menjumpai adik di sini. Itu sosok ayah yang pertama. Dalam pandangan yang kami analisa. Siapa mama? Mama adalah orang yang kita bentak karena lambat diantarkan baju seragam. Mama adalah orang yang kita pasang wajah cemberut saat belum diantarkan apa yang kita mau. Mama adalah orang yang kita pasang kalimat-kalimat sumpah serapah saat mereka tidak bisa datang untuk memenuhi panggilan kita di sini. Dalam definisi sesungguhnya, kalau kita tanya per pribadi, siapa ibu? Ibu adalah sosok yang mengandung kami dari mulai kecil sampai kami lahir ke dunia. Itu dalam materi, tapi dalam prakteknya sangat banyak anak-anak Abi yang mendefinisikan ibu itu dengan kalimat yang lain. Nah, ayah sedang kerja. Tidak, kalau ayah tidak sampai ke sini untuk menjemput adik pulang, maka adik akan lari sendiri. Itu definisi yang kita yang kita buat. Nah, ayah adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk menjemput kita karena kita belum berani untuk pulang. Siapapun, tidak terkecuali. Masih kecil kita dijemput. Hanato intat.
Hana balik Ashraf Udayah karena hana tahu intat. Mana Ashraf? Hana ya orang kampung. Siapa? Ayah, ibu. Ada juga yang mendefinisikan ayah itu adalah sosok yang tidak pernah hadir dalam kehidupannya. Baik karena faktor jauhnya, baik karena faktor masalahnya, baik karena faktor usianya. Maka ayah dalam kehidupan real itu bermacam ragam definisi yang dipraktikkan oleh anaknya. Tapi itu bukanlah harapan dari seorang ayah sesungguhnya. Yang diharapkan definisi sebenarnya oleh ayah adalah saat datang dia, kiban, bagaimana yang sesungguhnya? Waktu itu ayah kiban, kita cium tangannya, kita balik cium batin tangannya, kita rangkul tubuhnya, kita peluk, kita duduk bercerita, kita sampaikan apa yang kita rasakan di sini. Faizatul Isnin, saat jumpa dengan orang tua kita sampaikan hal-hal perjuangan kita di sini supaya keringatnya bermakna. Ada juga ayah-ayah yang didefinisikan oleh sebagian di antara kalian. Ada Dian, ada Neza dan lain sebagainya, yang mereka mendefinisikan ayah adalah orang yang sedang ditimpakan dengan ujian. Artinya, walaupun definisi ayah itu sebagai sosok yang telah melahirkan kita melalui proses rahim yang dimiliki oleh ibunda, tapi yakinlah dalam definisi kalian masing-masing pastinya ayah dan ibu itu berbeda. Nah, awak tetro ayah makan, ada yang ayahnya jual ikan. Nah, mekangkut nah, kuli bangunan ada, tukang bangunan ada. Nah, saya puput ayah. Apa? Jual ayam. Jual ayam, tangannya bau. Saat datang ke sini, kita tidak bisa open tangannya bau. Tugas kita adalah cium tangannya. Besok pulang, jumpa dengan orang tua ataupun ke sini orang tua untuk menghadiri undangan maulid yang dibuat oleh panitia. Setiba orang tua di sini, sebelum disambut oleh guru, tangan kalian lebih dulu datang untuk menyambut kehadirannya. Cium tangannya, balik tangannya, cium kakinya. Ustadz Riki, Tengku Riki kawan Abi, beliau sebaya dengan, bahkan lebih tua dari Abi berapa tahun, tapi apa yang beliau praktekkan, sebaya dengan Abi, apa yang beliau praktekkan? Beliau tidak hirau siapa santri yang melihat beliau. Walaupun sudah kelas 6, tiba orang tuanya, yang pertama dicium tangannya, dipeluk tubuhnya, setelahnya di depan khalayak ramai, tidak memandang bulu, beliau cium kaki orang tuanya. Bangga tidak? Seorang ayah sangat bangga dengan kondisi anaknya yang berakhlak walaupun tidak punya harta. Hari ini Abi pulang, Pak Nek tidak lagi sehat. Pak Nek itu sudah umurnya sudah renta. Pak Nek itu tidak bisa lagi ditinggalkan sendiri. Tadi siang Abi baru siap cebok. Apa kalau basuh pipisnya, apa namanya? Cebok. Cebokin beliau pipis. Tubuhnya tidak lagi muda, beliau harus digotong, jalannya sudah tidak sanggup. Saat hadir dalam kondisi sakit, saat kita sampaikan, saat Nabi sampaikan, jangan fikirkan terhadap kehidupan masa lalu. Tidak. Apa yang disampaikan oleh Pak Nek? Gada adalah anak yang tubuh jabul. Kok mana ya? Hana penglung lungjuk gada udaya. Gada adalah anak yang hana hira. Hansip harta tulunjuk ke gada merantau di jatuh. Lung tahu rantau. Tapi hari ini yang membuat hati saya tenang adalah wadelun kadang pidato gada lepi adelun. Anak zaman yang sang-sang hanayum. Tapi hari ini engkau bisa membalas jasa aku. Pikiran Pak Nek tiap malam ke Abah.
Beliau membayangkan siapa yang mampu mengganti Abah. Tapi hari ini Allah hadirkan dengan segala kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Pak Nek menemukan sosok pengganti dalam kehidupannya, yaitu Abi. Padahal kita pulang untuk menjenguk beliau, tapi yang beliau sampaikan rindu. Diambil tangan Nabi, diletakkan di kepalanya. Diambil tangan Abi, dielus-elus di dadanya. Diambil tangan Nabi, disuruh urut tubuhnya, yang mana hari ini tidak ada lagi daging di tubuhnya. Kalau kalian lihat kondisi Pak Nek itu, bukan Abi tidak rindu dengan orang tua. Abi ini sebagai layaknya berada seperti buah si malakama. Pulang ke sana, tinggal di sini. Tinggal di sini, tidak bisa jenguk orang tua. Tapi yakinlah, saat kita pulang, saat Abi pulang, disambut dengan kemewahan dan keindahan. Itulah kebahagiaan sesungguhnya. Tangisan orang tua yang mengalir di pipinya karena bangga terhadap keberhasilan kita, itulah tangisan yang paling bersejarah dalam kehidupan kita. Kan karena dege katanya, kan karena beruakai katanya, kan karena ulah yang kita lakukan, bukan karena kekurangan kita, bukan karena kejahatan kita. Kalau tangisan mereka karena kejahatan kita, kekurangan kita, maka itulah tangisan kemurkaan. Nyo yang wo ino puat na yang wo rumoh yang heyayah bro nah. Ha? Daud tau ke kaya ke? Men, kan? Tahu je. Pakai merempok tiga bos. Yang betul. Mulia tau ke kaya ke? Ha? Papa. Icam digai papa. Paham bong? Hah? Kedapang. Panggilan pa. Papa. Keren awak ni sama. Arsi tau ke ayah ke? Hah? Ayah. Fikra? Hah? Zikra. Ayah panggil? Hah? Amzar tau ke? Hah? Yang betul. Ke nama boy kan? Sehina-hina ayah di pandangan orang lain, di hadapan kita adalah sosok yang mengantarkan Bak tahu merempok surga nanya, bak dua orang tu lebih-lebih di bawah telapak kaki seorang ibu. Jangan berantem dengan orang tua. Ya boy ya, baik muda berusi. Dah yang perempuan pulang kampung, tiba di rumah, tidur, nggak lama tidur. Kita nggak boleh lama tidur. Di dayah jam berapa tidur? Jam 12 bangun, jam setengah 5 tidur lagi, jam 2. Di rumah jangan lama-lama tidur. Tidur jam 9 malam, bangun jam 3 sore. Kunci kamar aman, bypass, solat enggak ada, mama asyik merepet aja. Jadi jangan seperti itu. Pulang ke rumah harus bantu orang tuh. Puput ada rumah ya inang. Cuci piring kalau ada. Apa lagi? Apa? Nonton. Cuci baju sendiri. Itu pun celana dalam. Nyawa dewa rumah bersering magun. Ya ini biar bisa nanti masak. Habis balik ke sini khatam Al-Quran dipinang oleh orang lain, kan sudah bisa masak. Alhamdulillah. Jangan pas dipinang berapa maharnya? 30 mayang. Kenapa? Karena hafal Quran. Pas dia Torik dibilang sama suami Torik, coba masak sekali dek. Iya bang, siap. Masaklah nasi. Pas diangkat jadi lontong. Pulang dari sini bantu orang tua. Sudah, jangan buat lelah. Pasang senyuman pulang ke rumah. Baik wate tru. Wate dayah ayah hermoh dengan mak tenang. Wate cerita Bu Ira dengan Pak Ahmad Rasidin aman.
aman, senang, bisa I love you bang, wadih nawa ni. Ya contoh, Iwo Amzar, ya Allah kayak Iwo Brimob. Atau Iwo Imtiaz di kampung, kayak Iwo Densus 88. Nah dengar Daud, back Iwo kampung tanya lagi Iwo, ya Allah Tuhanku kayak Iwo pencuri. Kerja pencuri. Habis gadah pengyah langkih horo. Minyak Honda kosong kedroi. Jadi pulang dari sini harus menerapkan akhlak dalam kehidupan. Ataupun jak melasah ya beut kan. Jai nong jak melasah tiga ge dari mum de. Fikir ajaran anahlah ajaran sesat jangan. Kawan ni tam dekat ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai dia pelung kiflan lagi kan. Perhatian kan Nah dengar Tizar, nyo tengok meh anak kat tungoi guro. Baik preh jemputan tapi Sudah. Pulang ke rumah harus bawa akhlak. Orang tua itu adalah orang yang tidak sanggup kita balas jasanya, betul tidak? Betul tidak? Coba kita analisa. Ini salah satu guru kalian yang sangat santun dengan orang tuanya. Tadi Abi lihat tapi enggak nampak malam ini sampai. Beliau akhirian tidak malu dicium sama mamaknya. Aki menyaki rayan poso dia ngacul. Alah mak mana ni. Aki zikrillah terus Ustaz Ridwan Yunus terus Ustaz Ridwan kecum jarut 3 nyampi jara media gede kena wah ya. Ayo menan. Enak tidak hamil? Enak tidak hamil? Enggak. Umi jawab bahwa hamil itu tidak enak. Selaku Masitah yang sudah berpengalaman, enak tidak hamil? Nah? Oh belum. Enggak, belum salah. Silap. Dikit mah punya kegau. Enggak, maksudnya Masita sudah punya adik kemarin. Mamaknya sakit saat hamil kan? Tadi salah tanya. Dari 1 bulan ditimpa dengan muntah. Itu muntah. Kadangkala pengen makan, habis makan keluar lagi. Olehnya lom sampai 3 bulan itu tidak tenang. 5 bulan sudah mulai sakit perut. Habis itu 7 bulan sakit tuh tulang menahan pah, melihan pah. Yang lucu kalian tahu, orang tua hamil itu saat anaknya tendang-tendang perut kan sakit, ya kan? Sakit, tapi sambil senyum, Abi, adik gerak-gerak dalam perut. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Padahal tubuh sakit. Padahal perutnya tidak tenang. Tapi yang diceritakan adalah keindahan. Tidak ada orang yang mampu membalas jasa orang tua. Maka besok pulang dari sini, tidak penting kalian jumpa dengan kawan, tapi yang penting habiskan harimu beberapa waktu untuk bercerita dengan orang tua. Nah dengar mendung? Nah sayang ke urang si. Orang tuanya hitam, cinta tidak? Orang tuanya jelek, cinta tidak? Orang tuanya tidak cantik, sayang tidak? Walaupun jelek, walaupun tidak tampan, walaupun hanagot, wahai Daud, itu tetap orang tua. Urang si butari bak mata tanya walaupun hanatari bak mata. Biarkan orang lain berkata apa terhadap orang tuamu, tapi jangan pernah rendahkan wibawanya. Ada kekurangan tidak pada ayah Amzar? Tapi Bang Arif sendiri mengagungkan kelebihan orang tuanya sebagai sosok seorang pangeran. Punya kekurangan tidak dalam kehidupan waktiah, tapi di hadapan Ukhti Raudatul Aulia itu layaknya bidadari.
Itu yang harus kalian terapkan dalam kehidupan. Sosok orang tua itu adalah orang yang paling lebih di antara segala-galanya, orang yang paling berwibawa di antara segala-galanya. Walaupun orang lain mencaci maki, tapi di hadapan kita orang tua itu layaknya seorang yang sempurna. Nah dengar, nama pom bele dedek urung si kias bah Sultan, dia Sultan bu Sultan Al-Fayed Umam, bele dedek urung si bah ada nama anak kah. Itu yang pertama. Yang kedua, Aidil, beda sebesar apapun masalah yang tertimpa dengan orang tua secara terpisah, orang tua itu adalah orang tua kita. Yang bersangkanya anak. Yang penting tanya mak tetap mak, ayah tetap ayah. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua, jangan pernah berburuk sangka, bertingkah tidak sopan dengan gurumu. Kiban yang tanya ubud malam baro aki rayana ki kiflan. Guru adalah pemilik ruhnya murid. Karena murid itu merupakan insan yang dhaifun, yang lemah. Sedangkan guru adalah orang yang kuat dibandingkan murid. Itu yang disampaikan dalam kitab Taisirul Khalaq. Guru tidak boleh dibantah. Hari ini ada sosok guru kalian yang sangat luar biasa. Beliau melepaskan kecintaannya, tidak mungkin dicerita terlalu lebar, tapi yang intinya beliau melepaskan kecintaannya demi takzim kepada gurunya. Abi terharu mendengar ceritanya, sehingga separuh hari Abi hari ini habis untuk menemani beliau. Tidak kita sebutkan siapa namanya, tapi yang jelas guru kalian mengabdi kepada gurunya luar biasa. Ini Abi cerita saja merinding. Kecintaannya yang beliau dambakan diabaikan demi memenuhi pinta dari gurunya. Ada kejadian di An-Nahlah, tidak Abi ceritakan siapa orangnya, tapi cerita dari seorang yang paling Abi sayang. Apa yang beliau sampaikan? Abi, ada di antara murid kita yang Umi suruh. Kadangkala Umi sedang sakit, misalkan contoh paling ringan, coba ambil infokus, tidak ada yang bangun. Coba bersihkan, ambil sampah. Ada juga di antara guru-guru yang ada di An-Nahlah ini yang mengadu ke Abi. Anak-anak kita Abi akhlaknya masih kurang. Kenapa? Respon terhadap perintah guru yang sifatnya baik dan kelebihan bagi ma'had masih kurang respon. Padahal guru itu yurabbi ruhahu. Guru itu adalah orang yang memiliki, yang mengkawal, yang mengawasi, yang mengontrol ruh dan jiwa kita. Sejahat-jahat siapa misalkan guru, paling jahat guru di antara orang-orang ini, tapi itu tidak akan ada apa-apanya dibandingkan dengan keluh kesah mereka dalam membimbing dan mengarahkan kalian semua. Mak ngan ayah le ngan gure urang nyan ban le betapa muli pe tadedut menyena salah maah dalake nyan ke pangkai bahagia rodudo di masa akhir. Mak ngan ayah le ngan gure. Sayyidina Ali pernah beliau menghormati orang yang mengajarkan dirinya untuk kencing anjing, padahal pernah cara tu ate uronyo na aki-aki yang agam-agam, na aki-aki yang uruh dan nyotip uro, bahkan na yang tak ancam nangalah. Itu contoh budak Ki Abdul. Budak. Kadang-kadang ketemu gohe. Ote ke budak gekok becut taju watu. Remat. Bagus ada yang remat. Padahal gekeun babi. Abi menyawaknya kera-kera bacut jet long tentuh bacut baik ne ipati abi pegah. Mandum gura-gura yang di daerah hari ini adalah orang yang patuh kepada Abi semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah dapat bagaimana posisi guru dalam kehidupannya. Mekarat berangkapu je. Guru-guru yang lain
saat disampaikan begini-begini, mereka harus melakukannya, walaupun kadang-kala terpaksa karena itu perintah dari guru. Oronyo tanyo tak ada gure, oronyo tanyo hana dapat patuhi gure. Hari ini kita sumpah serapah kepada guru, bahkan ada yang menggunjingnya, ada yang mengupatnya, ada yang menghujatnya. Benar tidak? Tidak. Seseorang penentu untuk keberhasilan dalam pendidikannya. Apa yang kemarin kita sampaikan nazam syair daripada Imam Sayyidina Ali, apa? Yang pertama cerdas. Yang kedua apa lagi? Yang kemarin apa? Semangat dan kesungguhan. Yang ketiga apa? Sabar dalam menempuh ilmu pengetahuan. Yang keempat biaya. Yang kelima irsyadul ustad, petunjuk guru. Yang keenam tulus zaman, panjang masanya. Salah satu itemnya adalah petunjuk guru. Guru royo leke hotel pajo bu hana le tinggal engkau tanyo aron aku smackdown mau pakat lom aki Irfan, aki Ikramul Azizi, aki Amir, aki Akram, aki Ikram, aki Idar, tolong aki Umam yang osam tu abi tolong aki Akhtar hoy aki Aidin hotel Nagrazia msele gure teme api duk rembuk. Mari kita musyawarah. Pada musyawarah nyo ada sabuh perlawanan perang dengan siapa? Dengan para guru-guru. Kejut Kak Grazia ada kedanya pakon karena kekecok HP kedanya. Kiban cara nak pakon nyo atur siasat untuk wate gejak ini tak ko silo wate gejak gede tak pubocoban Honda. Atur siasat luar biasa sehingga guru wate gejak kuliah ya biasa dah. Akhirikrillah tak ilanya yang mereon kan. Betul, dana ilahnya mu kepikiran anggap bocil-bocil enggak ada maknanya. Tapi tugas kita adalah mengabdi kepada guru yang sifatnya penting terhadap agama. Wateg you but wateg you turn but wateg you wateg you pajobu wateg dilarang kita terhadap bem cewek. Maka besok malam ini guru akan didirikan di depan semua. Kalian minta maaf, bayangkan kesalahan yang ana perlekan ya perlekli tapi bubit aki ilung kok lu salah ngaron. Lagi mah. Neng lu salah ngaki reja karena makan tin tapi atai tahu malam ti uro tapi ngaki reja na. Aduh kun pada akhir reja tip malam tapi karung mencalon. Berah ke awaknya yak mu blokan yang galak keron mendu. Jadi malam ini maaf dengan guru-guru. Begitu juga guru-guru yang perempuan, Umi yang tiap hari merepet, yang tiap hari tegur kalian. Ada Umi Asmidar juga, ada guru-guru yang lainnya. Maka malam ini minta maaf, kalian besok pulang. Kapan balik? Hari Minggu boleh juga. Pulang besok, baliknya hari Minggu. Pulang besok, baliknya hari Minggu. Jawab dulu. Pulang besok, baliknya hari Minggu. Baru tanya, minggu kapan? Tanggal berapa? Jangan langsung takut. Abi lihat dari sosok wajah kalian, dari ciri-ciri wajah kalian, pandangan-pandangan kosong, seolah-olah tidak mau berpisah dengan ma'had. Takut pulang kampung tidak ada hafalan, tidak berjumpa dengan Aki Fauzan tu setor hafalan yang perempuan kelas Aki Fauzan, tidak bisa tahsin Al-Quran dengan Aki Kardawi, dengan Aki Zikrillah, dengan Aki Abdul, anak merempok dengan Aki Reza fa'ala yaf'ilu fa'alan. Hotel kita seri laki Reza dan yang binatangnya naki. Kan Aki tahu hati kalian pasti sedih malam ini, seolah-olah tidak mau berpisah, tapi karena sudah aturan dari dinas harus pulang kita kan. Ya. Pegang malamnya sedih tahu kampung, pai dapat dari berusaha kamu tulis bak buku notebook ataupun diary. Hari Sabtu pulang aku berjumpa dengan abang.
Berjumpa dengan adik sayang. Ji menyekaiwo nyanyi tanda garih dayahnya si Ikramul Azizi menyekaiwo umat tema yang tepat li. Nyan menyudah gedi perleh di uro keram balik nak perleh tiaknya tanda perbaiki pulan. Yang suah pegat proposal tanda tangan Bapak PJ Wali Kota. Jo Pak Ayah Haji baru terus balik tu. Nya menya Ikramul Azizi. Menya tidar jangan apa pegah. Ya na wawo si Aidil, pakon hai dawo. Jadi Aidil, Amir kah dawo, iwo gede hana sinyal. Baliklah kuno. Eno minimal na wifi de lah urung. Mami awo kampung ngon paling kurang buah menyakan ngan bau tu no te jaga tri wate jaga badrin buah menyangan berjalan bui. Beda dengan ni Samir jalan geli sampai tu ke rumah. Paling umam miawa kampung kan nyaman bacut karena kampung umam kelas jih tinggi bacut kagot lah. Ahlian yang kedua yang betah di pesantren Aki Akram kejut remoh anali depadu anak 4 aku paling udayah lah. Hina dayah kem-kem belut-belut paling telefon li. Kram 4 soal telefon Aki Kiflan tak belau bulung kat. Paling enak ya didar. Sini mati 3 didar prinyo bewo. Tinggal hina dayah nikmati suasana dayah. Dah. Nyoy ada pegahan awal dengan ada yang susah. Ada tu. Umam dari baru Bang Pozan pegah dia babi ilung punak awal kampung rindu tak kema. Dah. Hari insyaallah pulangnya besok. Liburnya kapan? Liburnya tanggal 19. Besok masih di sini. Artinya masih aktivitas. Hari Minggu libur nasional. Bukan libur nasional, libur dunia. Baru mulai libur An-Nahla adalah tanggal 19. Balik kapan? Tanggal yakin kalian balik tanggal 19 Januari? Gaduh kampung? Tanggaile kalau kita menak orang cik remuk. Habis tengok ke bang karakter. Nanti abi paling angkat api. Assalamualaikum ke bang bunda. Aku pergi anak lu dah kampung. Oh abi humpung manok kau biar cuba dulu. Telefon dia inong akiban bunda. Aku pergi anak lu kampung kujut rata remoh agami ja. Odenya yang 3 SMP kiban bunda kai tepu SMS sayang lope-lope dengan anak-anak yang nadi An-Nahla. Ada dengan mulia. Ya? Wonyo bek man HP lam siuro benamat Al-Qur. Betul. Janji ngabi haan be nyai kah kau kampung ke jaga ke. Agar kekalen kau jani mau ngapain ya? Kalau udah halo bang, ngak lapor ju. Pegawai binde. Arsi menajib ya. Jangan pernah kenal dengan kalimat jenuh. Hanya tejak berjalan fa'ala yaf'ilu fa'alan fa'ilun maf'ulun. Wate blo kuih kude bang bi kuih saboh nyampa peng fa'ala yaf'ilu fa'alan. Gekel leurung kabereh ti demi kejit kapung taraf. Ya. Seperti itu. Nah dengan Yasir, kampung baik gaduh karu gom nana. Dan baik merempok ngon di kampung yang hana jelah jamun. Taubat. Hai po jamun mungkin ngon di kampung tu ngon yang pengon tu cu boh mangga gop. Sira cu boh mangga gop. Kebetulan bak mamplamnya di samping mon gop. Wate taik bata uyuk kau urang mana. Pada kalau orang mana ya Allah boleh cukup le. Belum pegah orang kampung. Yang nak kejadian. Habis cerita nak kejadian. Orangnya kata jawapan lah wate orang kampung bejut ke ubat. Jamun sok baje bekah
lagi Valentino Rossi balik balap. Kina wo kampung pakai peci. Wo kampung alawi pakai peci aglah-aglah ada refi kan. Jauh masjid. Oh, terus masjid azan Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Qad qamatis shalah azan. Pokoknya pulang dari sini jangan sampai membawa nama anahla itu cacat, ya. Ben menah anahla begot. No. Kalian kalau datang guru, kalau datang orang alim, kalau datang orang penting, kalau datang orang berilmu, bangun harus takzim kepada orang berilmu seperti yang dipraktikkan di Dayah An-Nahla. Bangga tidak? Nah, itu harus dipertahankan. Kalau jumpa dengan orang yang berilmu, cium tangannya balik. Menya jumpa dengan pejabat, cas mentem. Sudah. Bisa dipahami? Apa poin pertama? Ulang di akhir paparan ini. Yang pertama, pulang berbakti dengan orang tua. Kepada akhlak dengan orang tua. Yang kedua, apa? Akhlak dengan guru. Yang ketiga, praktikkan kelebihan, jaga alma mater. Nah dengan mendung, mudah-mudahan Nabi wo gampung bersemati, insya Allah tanya balik tanggal 8.